Ya memang kalau kita lihat tahun lalu ya 2021 ya, segmen LCGC ini market share-nya tertekan ya dari biasanya 20% menjadi 17%. Artinya memang di segmen ini sangat sensitif ya terhadap, harga ya. Jadi, padahal tahun lalu itu, PPNBM-nya 0% ya. Jadi kalau PPNBM-nya nanti dinaikkan, ya kita khawatir ya bahwa nanti, pemulihannya akan, tertahan ya. Jadi, sebenarnya segmen ini kan merefleksikan, konsumen kita yang ada di, segmen, di bawah ya. Jadi, eee, instrumen PPNBM saja saya rasa nggak cukup ya, kita juga butuh pertumbuhan ekonomi untuk supaya, bisa, kembali ke, sebelum, Covid ya, artinya posisi Oke. 2019. Artinya dari sisi demand juga yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi begitu ya Pak Bob. Nah kalau dari Ya jadi perbedaan insentif aja nggak cukup ya, butuh ya, dorongan pertumbuhan ekonomi. oke, butuh dorongan dari, perekonomian itu sendiri ya. Nah kalau dari Ya. perbedaan harga begitu Pak dari PPNBM yang sebelumnya dengan skema yang saat ini diterapkan oleh pemerintah begitu, kira-kira akan ada perbedaan harga berapa sih Pak khususnya untuk yang PPNBM DTP-nya dicabut ini Pak? Ya kalau kita kan sebenarnya di manufacturing ini kan kita sudah mengalami, pressure ya kenaikan harga komoditas ya, eee harga-harga komoditas kan naik ya, semua juga sudah tahu ya, tapi, banyak perusahaan yang masih menahan diri ya untuk melakukan, penyesuaian harga ya. Nanti kita lihat sajalah kalau mengenai harga seperti apa. Oke, kalau untuk dari segi harga dilihat nanti begitu ya Pak ya, tapi, tentu ini juga menjadi perhatian ya dari masyarakat terkait dengan perubahan harga begitu. Nah saya akan ke Pak Kuku terlebih dahulu, Pak Kuku tanggapan Anda seperti apa Pak terkait dengan, skema DTP yang baru ini, kemudian juga apakah dengan skema yang ada di tahun ini juga akan berdampak begitu kepada penjualan mobil di sepanjang tahun 2022 ini Pak Kuku? Ya, terima kasih. Jadi memang kondisinya seperti itu. Sebetulnya PPNBM DTP untuk kendaraan tertentu ya, ini kendaraan tertentunya ini jarang disinggung. Jadi PPNBM untuk kendaraan tertentu ini, itu kan semula dilakukan di tahun lalu 2021 dan dampaknya sudah kelihatan cukup positif. Kita berterima kasih karena apa? Dengan adanya PPNBM DTP kendaraan tertentu yang dimulai dari 1 Maret dan akhirnya diperpanjang beberapa kali sampai akhir tahun 2021, total secara keseluruhan itu industri otomotif kita mulai mengalami pemulihan ya. Penjualan meningkat cukup tajam dibanding dengan tahun sebelumnya, walaupun kemudian ada yang berbeda antara segmen satu dengan segmen yang lainnya. Tapi overall dengan adanya PPNBM DTP itu pertumbuhannya meningkat menjadi tambahan 66,6%. Kalau di tahun 2020 kita itu total menjual wholesale di domestik ya 532-an ribu, maka di tahun 2021 di akhir 2021 tadi total sudah dijual 897 ribu unit kendaraan bermotor. Dan ini adalah indikasi adanya terjadinya peningkatan. Itu kondisinya. Nah, kalau kemudian sekarang ini diperpanjang lagi, kita berterima kasih, walaupun tentunya skemanya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini tentunya pemerintah punya pertimbangan sendiri. Pemerintah tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya melihat di otomotif, tapi melihat secara keseluruhan. Jadi pertimbangan-pertimbangannya tentunya lebih komprehensif. Sementara kita pelaku tentunya berharap ini juga tetap ada semacam cushion ya. Tadi Pak Bob juga menyinggung. Jadi insentif saja tidak cukup untuk menumbuhkan itu, tapi perekonomiannya pun harus tumbuh. Di sisi lain sebetulnya pandemi masih ada di sekitar kita, ini juga perlu kita amati dengan cermat. Nah kalau pandeminya bisa terkendali dengan baik, tidak ada pembatasan, nah ini kan sekarang sudah muncul ada Ya, kenaikan masalah COVID ya, ya, ini juga harus disikapi dengan hati-hati. Kondisinya oke. seperti itu, jadi kita masih optimis
akan tetap ada pertumbuhan dan kita diarahkan untuk mendekati ke realitas yang sebenarnya ya. Kira-kira Oke. begitu kita Ya, melihatnya. artinya tantangannya juga masih cukup beragam begitu ya Pak di tahun 2022 ini. Nah kemudian kalau dari Pak Bob, Betul. seperti apa sih tanggapan Anda karena disebutkan juga kan dari Menko Perekonomian menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan skema yang berbeda nih setiap kuartalnya untuk penerapan PPNBM DTP di tahun 2022 ini. Nah di kuartal pertama diberikan fasilitas 0%, kemudian di kuartal kedua nanti diberikan diskon sebesar 2% dan kemudian di kuartal ketiga dikurangi lagi diskonnya menjadi 1%. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak, skema ini akan berpengaruh kepada industri di sepanjang tahun 2022 ini? Ya, memang di tahun 2022 ini kan, kita berharap terjadi pemulihan ekonomi, kemudian daya beli, membaik sehingga pemerintah bisa mengurangi, insentif-insentif, ya sehingga bisa dialokasikan ke tempat lain. Kira-kira thinking way-nya kan seperti itu ya. Cuma, realitas pasar juga nanti kita harus lihat karena pada waktu yang bersamaan PPN juga naik 1% gitu, ya. Jadi sebenarnya, kita dalam posisi yang sama jadinya gitu loh, ya. Jadi, walaupun, ada, insentif ya, tetapi pada waktu yang bersamaan PPN juga naik 1%. Sehingga relatif posisinya sama, padahal tahun lalu saja dengan, eee PPNBM 0% saja, segmen ini sudah tertekan dari 20% menjadi 17%. Oke. Jadi, eee, ya mudah-mudahan, pertumbuhan ekonomi nanti akan banyak, menolong ya.